Santapan Harian, Kamis, 17 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami berserah kepadamu ya Allah. Dengan kerendahan hati, kami siap mendengar dan menaati perintah di dalam sabdamu. Dalam Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Yesaya 44 ayat 9-20. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, "Ha, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api." Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya. Ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, "Tolonglah aku, sebab Engkaulah Allahku." Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, "Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging,
lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, "Bukankah dusta yang menjadi peganganku?" Sahabat Santapan Harian, berhala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan untuk disembah dan dipuja. Ini berarti berhala dibuat oleh manusia dan dipuja oleh manusia itu sendiri. Yesaya mencatat bahwa setiap pembuat patung adalah kesia-siaan. Tukang-tukang yang membuat allah-allah itu adalah manusia belaka, lemah, dan tidak berdaya. Sebesar apapun tenaga, pengorbanan, dan keahlian yang mereka berikan, mereka tidak akan bisa membuat sesuatu yang maha kuasa. Patung-patung itu tidak dapat menyediakan sesuatu atau melindungi mereka dengan segala penghormatan yang mereka berikan. Bukankah suatu kebodohan bila mengharapkan kebaikan dari allah-allah yang mereka buat sendiri? Allah mengecam perbuatan tersebut. Allah menyatakan bahwa patung-patung itu sama sekali tidak berkuasa. Dan orang-orang yang menyembahnya adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Segala yang Allah sediakan untuk menghangatkan tubuh dan memasak makanan justru dibuat menjadi dewa kekejian. Bukannya selamat, mereka justru disesatkan dan menggantungkan hidup mereka pada kebohongan. Jika zaman dahulu berhala berupa patung, pada zaman sekarang berhala bisa berupa banyak hal. Gadget, makanan, film, atau benda lain dan bentuk kesenangan lainnya. Berhala-berhala kekinian bisa membuat kita melupakan banyak hal. Keluarga, teman, atau bahkan Tuhan. Lebih daripada sekedar hobi, hal-hal ini dapat mendikte keputusan, pola pikir, dan harapan kita. Bahkan menyita fokus hidup kita dari Tuhan. Renungkanlah. Berapa lama kita berelasi dengan Tuhan dibanding dengan hal yang lain? Entah patung, jimat, atau hobi, yang pasti segala sesuatu yang kita tempatkan untuk menggantikan Allah hanya menjadi kekejian di hadapannya. Berhati-hatilah, karena itulah berhala. Mari kita kembali kepada Tuhan. Satu-satunya Allah yang berkuasa memberikan keselamatan bagi kita, yang kemuliaannya tak tertandingi. Tuhan yang hidup tak akan tergantikan. Mari kita berdoa. Betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau ya Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Engkau adalah Allah. Kau tetaplah Allah. Kami menyembah Engkau. Selamanya kami hanya berbakti kepadamu. Inilah janji kami kepadamu ya Allah. Di dalam kasih Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.